Jas pikiran, roh desa, dan doa seni. Sutanto Mendut. Berbicara tentang Cak Non, tidak cukup hanya dari sisi pemikiran. Ia bukan semata seorang tokoh intelektual atau budayawan. Ia adalah pengalaman, ia adalah rasa, ia adalah perjalanan spiritual yang tidak pernah berhenti, bergerak seperti aliran jazz, improvisasi tingkat tinggi, bebas, kadang kacau di permukaan, tetapi menyimpan struktur dan makna yang menghujam. Cak Non berpikir dengan cara yang mirip seperti musisi jazz. Ia mainkan pikirannya dengan intuisi, menyentuh rasa bukan hanya melalui isi, tapi melalui irama dan vibrasi kehadirannya. Saya merasa dekat dengannya bukan karena saya mengerti semua yang ia katakan, tetapi karena saya merasakannya. Ia tidak menyampaikan wacana dari Menara Gading, melainkan dari jalan tanah, dari panggung terbuka, dari lumbung padi. Ia menyapa kita seperti kawan lama, dan dalam keakraban itu, justru ada daya gugah yang lebih tinggi daripada kuliah akademik atau khotbah keagamaan yang kaku dan kehilangan jiwa. Pada titik ini, saya menyimpan kekecewaan yang sama seperti yang Cak Nun sering utarakan. Tentang dunia formal yang kering makna, tentang kampus yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai menara ego, tentang agama yang kehilangan cinta, tentang negara yang bicara rakyat tapi tak paham irama batinnya, tentang media yang cerewet tapi kosong, tentang kota, label kota yang selalu pandai membungkus kekosongan dengan pencitraan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu harus terdokumentasi, terdigitalisasi, terlabelisasi, tetapi kehilangan esensi. Cak Non sering mengingatkan kita pada sesuatu yang langgam, lokal, dan seolah remeh, desa. Tapi justru disitulah nyawa kemanusiaan paling murni berdenyut. Desa bukan hanya tempat tinggal, tapi cara hidup. Memberi tanpa pamrih, menerima tanpa curiga, hidup dengan ketulusan yang tak sempat dipoles oleh protokol sosial. Dalam diri Cak Non, desa tidak pernah benar-benar pergi. Meski ia keliling dunia, justru dari kedesaannya ia menyapa dunia. Dan seni, Cak Non tidak hanya berpikir atau berkhotbah. Ia menjadi seni itu sendiri. Panggungnya tidak pernah sekedar pementasan. Ia adalah doa. Ia adalah ruang spiritual, politis, sosial, dan estetis sekaligus. Cak Non bisa menjadi komedian dan tragedian dalam satu tarikan nafas. Ia bisa menertawakan kekuasaan seperti pelawak jalanan, lalu seketika menggetarkan ruang dengan zikir. Ia filsuf tanpa meja kerja, sufi tanpa tasbih, kritikus tanpa naskah, pemimpin tanpa jabatan. Refleksi ini tentu bukan narasi subjektif. Ini adalah kesaksian personal, penuh pujian, mungkin, tapi tidak buta. Karena yang saya lihat dalam Cak Nun bukanlah kesempurnaan, tetapi keutuhan. Ia mengalirkan hidup apa adanya, dengan segala luka dan suka yang melekat. Dan saya belajar bahwa mungkin tugas kita bukan menjadi hebat, bukan menjadi benar, tapi menjadi jernih. Agar kita bisa melihat dan mendengar lebih dalam, menjadi seperti jazz. Mungkin agak kacau, tapi jujur. Saya menulis ini dengan nada spontan, seperti sedang berbicara di hadapan kawan, atau mungkin pada diri sendiri, seperti fragmen pidato yang sekaligus puisi, atau esai lisan yang tak perlu tiba pada kata tamat, karena Cak Non sendiri bukanlah kalimat yang bisa ditutup dengan titik. Ia lebih mirip alunan yang terus menyambung, entah kemana, tapi selalu mengajak kita pulang ke dalam. Sutanto Mendut, Presiden Komunitas 5 Gunung, Magelang. Terima kasih.